Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Nepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas tentang sebuah DeFi ya, di jaringannya Phantom. Jadi kalau kalian tahu Uniswap ya, Uniswap itu bisa dibilang ya nomor satunya decentralized exchange atau DeFi-nya di jaringan Ethereum. Sedangkan PancakeSwap adalah bisa dibilang sebuah DEX atau DeFi nomor satu di jaringan Binance Smart Chain ya. Dan kalau di Phantom ya saat ini itu ada di Spirit Swap yang akan kita bahas saat ini gitu loh. Jadi buat yang belum tahu apa itu Phantom ya, jadi Phantom itu bisa dibilang sebuah blockchain ya. Jadi Phantom adalah sebuah blockchain. Untuk penjelasan tentang Phantom lebih lanjut kan bisa cek video gue yang sebelumnya yang tentang Phantom, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Kalau kalian udah paham tentang apa itu Phantom, nah baru kalian masuk ke video Spirit Swap ini ya. Jadi di sini Spirit Swap ini bisa dibilang dia merupakan sebuah decentralized exchange ya, dia DeFi dengan fitur decentralized exchange, dia bisa swap ya, bisa trading, bisa staking, bisa farming dan lain-lainnya. Ya, jadi Spirit Swap dengan tagline Everyone has an inner DeFi spirit, ya, di mana Spirit Swap protokol ini itu berfokus pada insentif untuk di jaringan Phantom Network. Oke, di sini kalau kalian buka website itu sebenarnya simple banget di spiritswap.finance. Ya, dia hanya kasih informasi tentang enter apps, lalu dokumen atau learn more-nya. Lalu dia juga sudah diaudit oleh Mixbyte ya. Partnernya itu ada Covalent, ada Graviton, ada Gelato, ada Popsicle Finance, Casper DeFi, dan HK. Lalu farmnya juga cukup banyak. Ya, dia ada Liquid Driver, Elk Finance, Tosdic, Frankenstein Finance, PenSwap, Crypto Arena, dan Totem Finance. Lalu next untuk vault-nya itu ada BV Finance, ada Reaper Farm, ada Grim Finance, dan Supra Finance ya. Lalu untuk price feed-nya, untuk trackernya itu ada di CoinGecko, CoinMarketCap, DeFi Lama, OX Tracker, Degenwatch, AP Vision, DBank, T-Network, dan Yield Monitor. Lalu untuk lending network-nya, nah dia juga ada fitur lending, nanti kita seperti apa. Namun untuk lending network-nya ini dia bekerja sama atau partner dengan Ola Finance ya. Jadi untuk website utamanya sih cuma gitu doang. Kita langsung lihat ke DeFi-nya aja ya. Jadi tampilan DeFi-nya kurang lebih kayak PancakeSwap yang dulu ya, atau beberapa DeFi yang sekarang kan kurang lebih tampilannya sama persis nih kayak gini. Bedanya ya hanya di desain aja, di logo dan lain-lain. Di sini kalian bisa connect wallet menggunakan MetaMask, Coin98 Wallet dan Coinbase Wallet ya. Jadi kalian bisa pakai MetaMask atau Coin98 aja untuk lebih mudah ya. Oke, nah di sini gue udah connect wallet gue supaya kita bisa lihat fitur-fiturnya aja ya. Jadi di sini pertama di home-nya itu ada farm and staking ya. Di sini ada status tentang spirit to harvest. Maksudnya spirit berapa token spirit yang bisa kalian dapatkan. Oh ya, dia jadi token utamanya itu namanya spirit ya. Ya, jadi di sini ada spirit, ini adalah token utama dia. Lalu di sini spirit di wallet dia, di wallet kita ya, di wallet kita informasinya seperti apa. Nah, di sini ada namanya Spirit Stats ya. Jadi di sini kan bisa lihat status dia. Saat ini sirkulasi supply yang beredar di angka 268 juta token ya. Jadi memang sebenarnya ini cukup banyak ya. Menurut gua token itu sangat banyak. Lalu market cap dia di angka 135 juta dolar. Total mint atau total token yang sudah dicetak adalah 371 juta token. Lalu spirit yang di lock ya, di lock untuk mendapatkan token in spirit itu di angka 100 juta token. Lalu total token yang sudah di burn itu di angka 1.400.000 token. Nah, mekanisme burn-nya menurut gue ini sebenarnya agak lambat ya. Kenapa? Karena total sirkulasi token yang sudah dicetak dengan total burn itu berbandingnya jauh banget gitu loh. Ini sangat menurut gue sangat berdampak ya. Kenapa? Karena nantinya harga speed ini agak susah naik kalau memang dia jumlah token yang dicetak itu
jauh lebih banyak daripada token yang di burn. Kita bisa lihat di sini new spirit per bloknya. Setiap satu blok itu dicetak 17 token spirit dan itu menurut gue cukup banyak. Kalau kalian bandingkan dengan beberapa device serupa seperti PancakeSwap itu di angka 15 cake per bloknya ya. Jadi ini memang lebih banyak dan sistem burnnya ini juga kurang menurut gue sih nggak sebagus PancakeSwap ya. Itu kalau pendapat pribadi gue aja. Namun bukan berarti token price-nya itu nggak bisa naik. Kalau memang penggunanya bertambah, banyak yang membeli tokennya udah pasti harganya pasti naik kayak gitu aja. Oke, lalu TVL-nya saat ini total dana yang di lock di Spirit Swap di angka 302 juta dolar. Cukup besar ya. Terbilang cukup besar untuk total dana yang sudah di lock di sebuah DeFi baru apalagi di jaringan Phantom ya. Oke, kita lihat next selanjutnya di sini ada announcement untuk Twitter ya, Twitter dia. Jadi dia informasi baru ya soal update dia. Ini terakhir 10 jam lalu. Lalu di sini ada fitur namanya portofolio. Nah, di sini cukup bagus karena kita bisa melihat portofolio kita gitu loh. Jadi total dana yang kalian staking berapa, total farming kalian berapa. Nah, kalian bisa cek di My Portfolio ini kayak gitu. Jadi semua informasi tentang aset kalian di device Spirit Swap ini itu lengkap kayak gitu. Oke, lalu next ada fitur exchange seperti biasa ya, ada swapnya ya. Ya, ini kurang lebih sama, ya mirip lah sama PancakeSwap ya untuk exchange-nya. Jadi dia ada swap-nya, kalian bisa kasih limit juga. Ya, ini kayak fitur trading aja sih ya. Kalian bisa kasih limit, kalian bisa pilih market, kalian bisa atur slippage-nya, transaction deadline-nya, chart mode-nya juga kalian bisa nyalakan, trader mode-nya juga kalian bisa nyalakan expert atau yang nggak yang biasa itu juga bisa. Lalu kan juga bisa buat LP token ya, di sini ada liquidity-nya. Lalu di sini juga ada ZAP ya. ZAP ini sama kayak Swap cuma lebih cepat aja kayak gitu. Ya, lalu ada migrate LP ya, kalian bisa memigrasikan token LP kalian seperti itu sih ya. Lalu di sini juga ada fitur chart sih. Jadi kalian bisa menggunakan exchange dia untuk melakukan trading. Oke. Lalu next fitur selanjutnya itu ada farms ya. Di sini Spirit Swap ini gue belum melihat adanya staking single pool ya. Sayangnya sih di situ. Kalau kalian lihat di farmnya maupun di stakingnya itu dia semuanya itu LP. Ya, contoh di sini untuk farm ya. Di sini ada Zoo pairing ya, Zoo pairing FTM LP ya. Zoo pairing FTM LP. Ya, di sini total liquidity-nya 5 juta dolar, APR-nya itu bunga setahunnya 67 persen, ya. Lalu token yang kalian dapatkan adalah Spirit. Lalu deposit fee-nya itu 0%, jadi nggak ada deposit fee, kayak gitu. Ya, jadi kalian tinggal lihat-lihat aja di sini ada Just FTM LP, ya. Lalu ada USDC FTM LP. Nah, ini juga menarik ya, bunga APR-nya itu di angka 165%. Dan dia pairingnya itu stablecoin. Nah, menurut gue ini cocok buat kalian yang pengen mendapatkan return tinggi, namun pengen resikonya jauh lebih rendah. Nah, kalian bisa staking LP untuk yang USDC FTM. Kenapa? Karena USDC ini adalah stablecoin ya. Jadi kalau dia ada impermanent loss itu kenanya resikonya lebih kecil dibandingkan yang lain. Kayak gitu. Jadi gue bisa sarankan kalian ambil yang ini kalau kalian memang pengen staking farm di Spirit Swap ya. Lalu ada yang lain-lain kan bisa baca aja dari atas ke bawah. Ada Sushi, ada Curve, ada YFI, ada Link, ya, ada FUSDT, ada Any, dan memang kalau kalian perhatikan nih rata-rata pairingnya itu ke FTM dan juga pairingnya ke Spirit. Oke? Lalu fitur selanjutnya itu ada boosted farm, boost farm, di mana boost farm ini dia ngasih APR-nya itu jauh lebih besar dibandingkan farm biasa, ya. Di sini kalian bisa lihat contoh Spirit pairing FTM ya LP itu di angka 91 sampai 228 persen gitu loh. Ya, jadi ini farm ya, tetap LP juga kan menyediakan likuiditas. APR-nya juga memang sangat besar ya sampai 228%. Lalu ada Warp BTC dengan pairing FTM LP dan juga Warp Ethereum dengan FTM LP. Kayak gitu ya. Kalau kalian pengen yang returnnya tinggi tapi resikonya tinggi,
kalian siap dengan resikonya, nah kalian bisa ambil yang Spirit FTM maupun Warp Ethereum FTM atau Warp BTC FTM LP liquidity ya, oke? Lalu next dia ada fitur Inspirit ya. Inspirit ini sebenarnya ini adalah token apa ya, sebuah token yang tidak bisa kalian transaksikan gitu loh. Cara dapetinnya adalah kalian lock token Spirit kalian, lalu kalian akan mendapatkan token Inspirit gitu. Ya, di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada Spirit Balance, Inspirit Balance, Total Spirit Lock, Circulation in Spirit ya, seperti itu. Nah, kalian masukin token Spirit kalian bisa lock 1 week ya, 1 minggu, nanti akan muncul tanggalnya, lalu kalian tinggal approve aja kayak gitu. Ya, nah fungsi dari token Inspirit ini itu kalian bisa mendapatkan reward yang jauh lebih besar. Selain itu, kalian bisa menggunakan untuk farm boost ya. Jadi di sini kalau kalian lihat di dokumen ya, di sini gue udah buka. Jadi untuk mendapatkan Inspirit tadi gue jelasin ya, kalian bisa lock token Spirit kalian dengan time frame, kalian bisa pilih antara 1 week sampai 4 year atau 4 tahun. Lalu kalian akan mendapatkan token Inspirit gitu loh ya, 10 Spirit sama dengan 10 Inspirit ya. Nah, fungsinya adalah protokol profitnya itu untuk uh, kalian mendapatkan income transaction fee sebesar 0,05% dari swap fee. Jadi misalnya ada orang melakukan swap di Spirit Swap, itu kan kena fee. Nah, kalian berhak mendapatkan fee dari dia itu sebesar 0,05%. Seperti itu ya. Lalu protokolnya ini juga digunakan untuk buyback token Spirit ya. Selain itu, kalian juga bisa memanfaatkan fitur farm boost yang tadi ya. Jadi kalian farm boost itu supaya farm kalian yang FTM pairing Spirit itu dapat tambahan APR kayak gitu. Jadi kalian dapat keuntungan bunganya itu jauh lebih besar. Jadi kurang lebih seperti itu fitur dari Inspirit ini. Tapi buat kalian yang nggak ngerti, gue saranin jangan dulu. Kalian bisa fokus ke staking farm dulu yang LP. Kalian belajar pelan-pelan tentang Inspirit ini karena memang dia agak rumit gitu ya. Jadi di sini juga ada rumusnya, cuma nggak mungkin gue jelaskan karena memang agak ribet untuk jelasin rumus matematika seperti ini. Ya, jadi nanti paling kalau kalian pengen belajar lebih lanjut, kalian bisa buka dokumennya, kalian pelajari aja, kayak gitu. Oke, lalu yang selanjutnya itu tadi Inspirit kan udah buka ya, kita lihat ke staking. Nah, di sini juga ada staking, cuma ini sangat kecil sekali ya. Dia itu menggunakan Gin Spirit dan Spirit LP ya. Lagi-lagi LP, jadi dia nggak ada single pool. Ya, APR-nya hanya 35%. Jadi gue saranin yang tadi aja, yang boost farm sama yang di farm aja. Kayak gitu. Lalu fitur selanjutnya itu ada lend dan borrow. Ya, di sini ada lending dan borrowing alias kalian meminjamkan dan kalian juga bisa meminjam. Ya, jadi kalian butuh kolateral kalau kalian pengen meminjam. Cuma di sini dia lend and borrow-nya itu kerjasama dengan yang tadi yang gue bilang Ola Finance ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, ada tombol kolateralnya, kan harus connect wallet kalian dulu ke Phantom Opera, lalu kalian tinggal pinjam aja. Kayak gitu, kalian masukin kolateralnya, lalu kalian pinjam seperti lend and borrowing DeFi-DeFi lainnya lah, kurang lebih seperti itu. Oke, lalu fitur selanjutnya itu kita bisa lihat adalah bridge ya. Bridge ini menjembatani, lebih tepatnya kayak kalian misalnya kalian punya wallet di Binance Smart Chain, kan punya BNB di BSC. Lalu kalian pengen beli FTM untuk di jaringan FTM. Nah, itu kalian bisa menggunakan namanya bridge atau jembatan ya. Cuma kalau bridge ini dia arahin itu ke multi chain ya. Jadi di multi chain kan tinggal connect wallet aja, tapi hanya bisa MetaMask ya. Kalian connect wallet, lalu kan tinggal pilih tokennya. Contoh kalian masukinnya Ethereum, lalu kalian tinggal swap aja ke tokennya Phantom seperti itu. Namun kalian juga bisa pakai namanya AnySwap ya. Jadi sama, ini AnySwap fungsi sama. Kalau AnySwap ini bisa pakai MetaMask maupun OKEx ya. Kalian bisa pilih mainnetnya di sini, lebih lebih enak sih kalau kalau pakai AnySwap. Kalian bisa pilih BSC mainnet, kalian bisa pakai Phantom mainnet, Matic mainnet, Heco, Avax, Arbitrum, One, Ethereum, Iotex dan lain-lain. Oke, jadi kan tinggal swap aja token kalian. Jadi kurang lebih fitur bridge itu seperti itu ya. Lalunya sisanya sih paling kayak store ya. Jadi dia ada store, ada NFT, ada analitik, ada IDO ya, ada dokumen
Ini untuk store-nya di sini dia menjual merchandise lah. Jadi kayak apa ya? Kayak SafeMoon ya. SafeMoon kan jual merchandise tuh kayak hoodie, topi, cangkir atau mug ya seperti itu. Nah, ini kalian bisa beli merchandise-nya untuk mensupport project mereka kayak gitu. Lalu di sini ada Pet Zoo Coin, ini sebagai NFT ya. Di sini ada NFT dari Spirit ya. Jadi kalian bisa, buat kalian yang suka NFT dan kalian memang mengerti tentang NFT, kan bisa membeli dan menjual NFT dari Spirit ini, koleksi-koleksi dari Spirit kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak ngerti apa itu NFT, gue saranin nggak perlu. Mendingan jangan, daripada kalian nanti karena gue udah ketemu banyak orang yang bilang, kok gue beli NFT ini tapi kok susah dijual ya? Kok gue beli NFT ini malah rugi nggak ada untung ya? Nah itu karena kalian nggak mengerti apa itu NFT, dan kalian juga memang nggak menikmati seni dari NFT itu tersebut gitu. Jadi gue saranin mendingan kalian nggak usah masuk ke dunia NFT kalau kalian memang tidak mengerti apa itu NFT dan dan kenapa orang ingin membeli NFT ya. Oke. Lalu selanjutnya ada info Spirit Swap ya. Di sini untuk kalian analisa, di sini ada liquidity-nya, ada volumenya, top token yang diperdagangkan di Spirit Swap ya, yang sering di swap tradingnya, lalu top pairing-nya atau LP-nya ya. Jadi semua informasi itu kalian bisa baca di sini di bagian analisa ya. Oke. Ini IDO ya. Jadi kalau yang ini itu IDO, Initial Decentralized Exchange Offering, di mana kalian bisa membeli token baru menggunakan Spirit Swap kayak gitu. Cuma ini harus kerjasama dengan pihak Spirit Swap. Jadi misalnya nih kalau ada sebuah project baru, dia ingin menjual tokennya, itu dia bisa kerjasama dengan Spirit Swap atau beberapa DeFi Phantom Network lain yang memiliki fitur Launchpad. Nah, mereka bisa menjual token tersebut di IDO tersebut kayak gitu. Oke? Jadi sebenarnya fitur dari Spirit Swap ini cukup banyak ya. Cuma memang menurut gua entah kenapa agak memusingkan gitu buat buat kalian yang baru masuk DeFi, dunia DeFi kan belum mengerti apa itu Launchpad, apa itu NFT, apa itu Bridge, apa itu Lend and Borrow, pasti kan pusing gitu. Apalagi banyak yang masih belum tahu apa itu LP ya atau membuat token LP. Jadi mungkin kalian bisa pelajari tentang Spirit Swap ini perlahan-lahan, jangan langsung masuk tapi kan baca-baca dulu aja, cari informasi yang jauh lebih baik lagi tentang Spirit Swap ini, cara penggunaannya seperti apa yang akan kalian dapatkan, seperti apa resiko kerugian atau kehilangan aset kalian. Kayak gitu. Next ya, kita udah bahas tentang fitur-fiturnya, lalu kita bahas tentang apa nih, roadmap-nya aja ya. Jadi untuk roadmap-nya ini dia ada fase 1 sampai fase 4 ya. Sorry, sampai fase 8 ya, berarti ya. Sampai fase 8, di sini yang udah dicentang abu-abu ini itu udah selesai, sudah dikerjakan. Kita langsung loncat aja ke yang belum dikerjakan ya. Nantinya dia akan meluncurkan lossless lottery ya. Loto ya, berarti kayak di PancakeSwap aja kita beli tiket, nanti kita ibaratnya kayak judi lah ya. Lalu ada Baby Soli, ya dia Baby Spirit Token. Nah, nanti dia akan munculin token baru lagi namanya Baby Spirit Token. Oke, fungsinya apa? Mungkin nanti kita lihat ketika dia sudah launching aja ya. Lalu untuk fase 4 itu sudah jalan semua. Lalu dia juga ada listing di Hotbit ya. Jadi kalian bisa beli di Hotbit juga kalau kalian nggak pengen pakai DeFi-nya, terus kebetulan kalian punya Hotbit, kalian bisa beli di Hotbit. Lalu untuk fase 5-nya itu nanti dia akan luncurkan Spirit Swap Lending Network 2.0, di mana lendingnya itu jauh lebih bagus lagi, jauh lebih keren lagi. Lalu ketika kalian meminjam, ya memberikan pinjaman atau borrowing itu kan akan mendapatkan stable yang dipanggil dengan soul token ya. Jadi kemungkinan ini adalah stable coin, kita nggak tahu, lihat nanti apakah itu stable coin atau bukan, cuma kemungkinan besar sih adalah stable ya, stable coin ya. Lalu fase selanjutnya itu ada DAO, lalu ada optimize AMM, jadi nanti decentralized exchange itu di lebih efisien lagi, lebih cepat lagi, lebih murah lagi. Lalu fase selanjutnya itu community decide, berarti udah masuk ke governance, di mana nanti kalian pemegang token Spirit itu bisa memberikan proposal atau melakukan voting
ya. Lalu ide selanjutnya adalah Launchpad, Time Lock, Decentralized Tools, Stablecoin Pool, Token Burn Mechanism, Trading Tools atau Graph, lalu ada Stable Swap, lalu ada Vault Strategies seperti itu. Itu adalah roadmap dari Spirit Swap. Lalu untuk tokennya sendiri, kalau di CoinMarketCap saat ini dia ranking 528 ya. Nggak kecil dan memang lumayan kalau menurut gue sih untuk masuk ke 500 itu udah lumayan ya. Di sini maksimal supply dia itu cukup besar. Nah, ini harus kalian tahu, maksimal supply itu cukup besar di angka 1 miliar token ya. Jadi kalian bisa lihat di sini distribution ya. Total supply-nya itu di angka 1 miliar token Spirit. Di mana 1 miliar ini udah dibagi menjadi DAO itu di angka 8,18%, development itu 7,50%, lalu airdrop itu 2,5% dan farmnya di angka 81,82%. Ya artinya untuk mendapatkan sisa Spirit token yang belum keluar saat ini itu hanya bisa didapatkan dari staking farm LP ya, yang kayak tadi misalnya kayak Phantom pairing Spirit token LP, nah itu dapetnya dari situ kayak gitu. Oke, untuk chartnya ya gue nggak akan bahas. Untuk chartnya kalian bisa analisa sendiri. Oke, lalu in spirit tadi gue udah jelasin. Lalu dia juga ada namanya win spirit. Nah, ini win spirit ini adalah wrap token dari in spirit token ya. Jadi in spirit token kan nggak bisa ditransaksikan, tapi bisa di wrap ya. Jadinya win spirit kayak gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya agak cukup rumit di mana dia punya 3 token ya berarti ya. Spirit, In Spirit, dan Win Spirit gitu loh. Buat kalian yang belum mengerti, memang agak sulit ya. Fokusnya ke Spirit tokennya aja. Oke. Dia timnya ini anonim ya. Jadi seperti DeFi-DeFi lainnya, udah pasti timnya anonim. Lalu di sini dia komunitasnya itu ada Twitter, ya, lalu ada Telegram dan ada namanya Discord. Kalian bisa join aja komunitasnya kalau kalian pengen lihat seberapa jauh atau seberapa besar komunitas dari Spirit Swap ini. Cuma udah banyak orang yang bilang bahwa Spirit Swap ini suatu saat akan menjadi nomor satu decentralized exchange atau nomor satu DeFi di jaringan Phantom seperti PancakeSwap. Jadi memang cukup dari komunitas itu cukup banyak memberikan dampak positif, komentar positif tentang dari Spirit Swap ini gitu loh ya. Tapi baik lagi, kita nggak tahu apakah memang benar nanti dia bisa jadi nomor satu di Phantom atau enggak, karena balik lagi ke teman-teman ya yang ingin melakukan investasi di token Spirit atau enggak. Ya, kalian juga harus pertimbangkan dari maksimal supply dan total supply-nya dia yang saat ini beredar, lalu bagaimana mekanisme burn-nya nantinya ke depan. Karena sekarang ini mekanisme burn-nya itu belum terlalu jalan kayak gitu ya. Oke, ya, untuk Twitternya nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. 32.500 follower, sangat aktif ya, sangat aktif. Lalu Telegramnya itu 4.218 subscriber. Ini untuk announcementnya ya. Ini Telegram announcementnya, bukan Telegram untuk chattingnya. Lalu di sini ada Discordnya ya. Nanti Discordnya linknya juga gue taruh di deskripsi. Oke, paling sampai situ aja untuk review dari project Spirit Swap ini ya. Sisanya gue serahkan ke kalian aja, apakah kalian investasi atau enggak, gue nggak berani ngomong ya, karena takutnya nanti merugikan kalian. Jadi kan analisa sendiri aja, jauh lebih banyak lagi dari berbagai sumber yang ada. Oke, kalau kalian ada kritik, saran, dan komentar tentang Spirit Swap ini, silakan tuliskan di kolom di komentar di bawah. Kalau kalian suka video ini, silakan di like. Kalau kalian nggak suka, di dislike aja. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.